Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Mari sebelum kita memulai saat teduh kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur atas hari baru, atas nafas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami kembali dan Engkau tanamkan kerinduan di dalam hati kami, sehingga kami kembali hadir untuk memuji dan memuliakan Engkau, mendengar Engkau berbicara kepada kami di dalam saat teduh kami pagi hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing, agar Roh Kudus-Mu itu pula yang menguasai seluruh hati dan pikiran kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami juga dapat mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Berkatilah kami, pelayan-pelayan-Mu, yang pada pagi hari ini bertugas melayani Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu juga yang senantiasa membimbing kami, memperkuat kami, sehingga kami sungguh-sungguh melayani Engkau dan dapat membawa teman-teman kami untuk memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Berkati pula peralatan yang kami pakai, jaringan internet, jauhkan dari segala godaan, jauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, agar kami dapat melaksanakan saat teduh pada pagi hari ini dengan hikmat dan sungguh-sungguh dapat merasakan kehadiran-Mu di dalam saat teduh kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam teman-teman yang terkasih. Saat ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pagi ini kita mau naikkan syukur kita karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Semua Dia sediakan untuk kita. Kita tidak dapat mengukurnya, begitu baiknya Tuhan, dan tidak dapat menghitungnya, begitu besar kasih-Nya kepada kita. Mari kita naikkan pujian kita kepada-Nya. Karena Dialah yang lebih dari segalanya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita ulangi, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Benar Tuhan Yesus, Kau jadikan hidup kami lebih indah dan lebih berharga. Tuhan, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin menikmati kasih-Mu. Karena saat yang indah adalah saat kami boleh berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu. Bila saat ini Tuhan, kami mau datang padamu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Jamah hati kami, urapi kami Tuhan Yesus. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu,
Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, kekudusanmu Bapa, penuhi kami, penuhiku, ku rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Di dalam Mazmur 63 ayat 2-3 dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya Allah, kami sembah-Mu Tuhan, kami tinggikan dan muliakan Engkau. Ya Raja, kami alami dan mulia. Ya Lamaranio Engkau terpuji namamu,
Ela marakaranio shentere kala la 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 marakaranio. Shere kala la 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 marakaranio. Ela marakaranio shentere kala la 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 maranio. Shere Ya Tuhan, ya marakaranio, shere kala la 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 marakaranio, shere marakaranio, ira karana na marakarani centere kala la la marani. Ira karana na marakarani centere kala la la marakarani centere kala la la. Ira karana na marakarani centere kala la la marakarani centere kala la la marakarani centere kala. Ira karana na marakarani centere kala la la marakarani centere kala la la marakarani centere kala la 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 marakarani. Ira karana na marakarani centere kala la 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 marakarani centere kala. Ira karana na marakarani centere kala la la marakarani centere kala la la. Ira karana na marakarani centere kala la la. Ira karana na marakarani centere kala la 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 marakarani centere kala. Ira karana na marakarani centere. Mari kita mau hening, kita mau dengarkan suara Tuhan. Aba ya Bapa, terima kasih Bapa, karena pagi hari ini kami sungguh dapat merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bapa, kami juga sungguh rindu untuk dapat mendengarkan suara-Mu, mendengarkan surat cinta-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah utus anak-Mu yang Engkau kasihi Fenty di tengah-tengah kami. Bapa, kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan, dan tahirkan Fenty saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja lewat Fenty, sehingga apa yang Fenty akan bawakan pada pagi hari ini adalah benar-benar yang berasal daripada Engkau saja. Berikanlah kami juga Bapa, hati sebagai hati seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya
Tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pada bacaan hari ini kita bisa melihat bagaimana dengan mudahnya orang-orang Farisi menghujat membawa perempuan yang sedang bersinah. Saya tertarik dengan ayat 7. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kita tidak membantah, kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika kita melihat teman kita atau kita sendiri, saya atau Bapak Ibu, melakukan perbuatan dosa, pasti orang akan menatap miring kepada kita. Apalagi ini perbuatan perempuan itu adalah berzinah. Kita tahu berzinah kapanpun, zaman apapun, itu sangat-sangat berdosa berat dan sangat-sangat dihujat oleh masyarakat. Dosa perzinahan itu dosa yang sangat serius. Pada zaman Yesus, ketika seorang tertangkap basah telah melakukan zina, harus ada beberapa saksi yang melihatnya dan melaporkannya dengan cukup bukti bahwa mereka melihat seseorang melakukan zina. Karena kita bisa baca dalam Ulangan 17 ayat 6, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Dan hukumannya pada waktu itu ialah dilempari batu. Kita lihat di bab Imamat, di kitab Imamat ayat 20 bab 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Tetapi persoalan yang saya mau tekankan di dalam Injil pada pagi ini bukan kepada perempuan yang berzina, tetapi lebih kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang ingin menguji Yesus tentang hukum Musa. Mereka ingin mengulik Yesus, mereka penasaran apa jawaban Yesus. Karena dari situ ketika Yesus mengungkapkan pendapatnya tentang hukum Musa tersebut, akan ada alasan untuk mereka menangkap Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang tidak menggubrisnya, dia malah menunduk ke tanah dan ia menulis. Kita sampai sekarang tidak tahu apa yang ditulis Tuhan Yesus sampai orang-orang yang mau melempari batu perempuan itu pergi satu-satu. Mungkin asumsi saya, Yesus menulis dosa kita, menulis misalnya membunuh, berzina, mencuri, dan ketika kita melihatnya, itu saya pernah ngelakuin, makanya mereka mundur-mundur. Atau mungkin Yesus menulis nama kita, Penti, Ana, Budi, dan kita ngerasa bahwa itu adalah nama kita. Karena kan kita tidak tahu ya, kerumunan orang-orang itu banyak dan kita tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, dari sekarang sampai sekarang kita tidak tahu apa yang Tuhan Yesus tulis, tetapi kita yakin dan kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang. Kita cukup bangga. Di dalam perikop ini, perempuan yang berzina sendiri justru orang yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia melihat Yesus, dia mengalami suatu kehidupan yang baru. Dia mengakui kesalahan dia. Dia mau lebih dekat dengan Yesus. Bapak dan Ibu yang terkasih, tanpa kita sadari, kita mungkin lebih mudah berkomentar, lebih mudah untuk bercemooh, lebih mudah untuk menghakimi ketika melihat teman kita, melihat saudara kita, melihat salah satu dari teman kita di komunitas melakukan suatu kesalahan.
Tetapi apakah kita menyadarinya? Apakah kita pernah melihat ke dalam diri kita? Apa kesalahan kita? Apa kekurangan kita? Kita bisa baca di dalam Matius 7 ayat 3 dan 5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kita dapat melihat dari bacaan Injil pada pagi ini yang mengajarkan begitu banyak hal-hal baik dari pribadi kita sendiri, baik dalam kehidupan kita maupun di dalam komunitas kita. Kita memang hidup di dalam suatu lingkungan yang mempunyai suatu hukum, baik hukum negara, sipil, atau hukum agama. Dan dari hukum-hukum itu mempunyai sanksi-sanksinya tersendiri. Sebagai kita dalam komunitas misalnya, kita mempunyai aturan A, B, C, D, E. Dan ketika kita melakukan kesalahan itu, apakah kita langsung menghujat mereka? Atau kita mencemooh? Atau ketika ada teman komunitas yang lainnya mencoba memancing kita, mencoba untuk membuat gosip, apakah kita langsung ikut-ikutan? Tidak saya pungkiri, itulah yang terjadi. Jika ada teman-teman, si ini sudah berantem loh dengan pasangannya dan mau bercerai, emang siapa sih yang salah? Kita kadang berusaha untuk tidak mau ikutan, tapi penasaran, dengan kata lain kita kepo. Dan secara tidak sengaja kita ikut-ikutan ngegosip dengan mereka. Terus cari tahu tentang teman kita yang sedang mengalami masalah itu. Sebagai anak Tuhan, apa yang harusnya kita lakukan? Kita mencoba untuk meminta rahmat kebijaksanaan. Tuhan beri saya rahmat kebijaksanaan. Apapun yang mereka katakan tentang orang lain, yang saya tahu siapa orang lain itu, bantu saya untuk saya bisa menahan diri saya untuk tidak ikut-ikutan. Karena saya ingat ketika perempuan yang bersinah itu mau dilempari batu, dia malah pergi menghadapmu, meminta pertolonganmu. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, mari kita gunakan masa Prapaskah ini untuk benar-benar mengakui kesalahan kita, untuk benar-benar mengakui kekurangan kita. Kita hindarkan hal-hal yang jelek. Kita mencoba untuk menahan segala sesuatu yang negatif, menahan mulut kita, menahan pikiran kita, menahan perlakuan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita sebagai orang Kristiani berpuasa selama 40 hari. Dan puasa kita bukan puasa yang berat, yang seperti tetangga sebelah dari pagi sampai malam. Puasa kita benar-benar puasa yang penuh kasih. Puasa yang benar-benar menyadari apa kekurangan kita. Puasa yang benar-benar menyadari bahwa inilah titik rendah kita sebagai seorang manusia. Dan kita berjanji mau untuk memperbaikinya. Dan kita sangat-sangat bersyukur bahwa Tuhan menyediakan sakramen rekonsiliasi untuk kita melakukannya di gereja. Kita bersyukur juga bahwa Yesus yang menyelamatkan kita. Ia datang untuk menebus dosa kita. Dalam Lukas 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang dan menunjukkan kasih-Nya untuk orang-orang berdosa, seperti perempuan itu. Apakah kita percaya akan hal itu? Dosa-dosa kita mungkin tidak seberat perempuan itu. Atau sebaliknya, dosa-dosa kita mungkin lebih berat dari perempuan itu. Tapi apa yang kita alami? Yesus tidak marah. Yesus merangkul kita. Yesus menangkap kita. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dengan ikhlasnya, Yesus mau mengorbankan nyawanya di kayu salib. Bapak Ibu, saya mau coba tutup renungan ini dengan sebuah lagu yang akan terus menjadi pengingat kita bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang penuh cinta. Dengan segala cinta kasih-Nya kepada kita, Dia mau berkorban untuk kita. Dan ingat,
Tetaplah kita percaya akan kasih-Nya. Tetaplah kita untuk tekun kepadanya. Janganlah pernah kita untuk mencoba menjelekkan orang lain, tetapi introspeksilah ke diri kita sendiri. Apakah kita cukup baik di mata mereka? Ya hati Yesus, Raja cinta, sumber kasih yang abadi. Dengan darah-Mu yang terindah, Kau pulihkan dosa kami. Oh, alangkah kejamnya kami terus menyakiti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapa dan sahabat yang terkasih, marilah kita akhiri saat teduh ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur atas saat teduh pagi ini yang telah berjalan dengan baik. Ini semua karena kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa berlimpah atas kami. Terima kasih Bapa untuk kehadiran dan urapan-Mu dalam pujian dan penyembahan yang boleh kami rasakan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui anak-Mu terkasih, Fenty, yang mengingatkan kami untuk tidak mudah melihat kesalahan orang lain dan tidak mudah untuk menghakimi sesama kami. Seolah-olah kamilah yang paling benar, lebih suci, lebih baik, dan tidak pernah berbuat salah. Sekali lagi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, agar kami lebih mawas diri, lebih bijaksana dan rendah hati dalam pergaulan dengan sesama. Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih boleh berada di komunitas pemulihan hati yang dibimbing oleh Pak Paulus dan Bu Vila untuk menjalankan 5 senjata rohani sebagai salah satu sarana untuk lebih mengenal Engkau dan hidup di dalam roh dan kebenaran, juga untuk mengatasi kedagingan, dan kami selalu berada di dalam hati-Mu. Kami berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang dengan rendah hati dan kesetiaannya dalam membimbing kami, mengingatkan kami untuk menjalankan 5 senjata sebagai gaya hidup kami. Berkati dan lindungilah setiap anggota keluarganya dengan darah suci Putra-Mu Yesus Kristus, juga segala usaha dan pekerjaannya, agar berhasil sesuai dengan rencana-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman sepelayanan yang ada di komunitas ini, agar kami semakin rendah hati, melayani dengan hati dan lebih sungguh seturut talenta yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk PH Kids yang akan dilaksanakan nanti malam. Berkatilah setiap peserta, juga kakak-kakak pembimbing, dan setiap peralatan yang digunakan, jaringan internet, komputer HP, dan peralatan lainnya, sehingga PH Kids dapat berjalan dengan baik. Karuniakanlah juga kesehatan dan kebahagiaan penuh sukacita. Bapa yang terkasih, kami ingin satukan doa ini dengan doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan usaha saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. Sebentar ya. Oke. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.